welcome to X-Space, tempat kalian belajar bahasa dan musik. Dan kali ini kita akan belajar musik. Dan kita akan lanjutkan pelajaran piano dasar dari yang sebelumnya. Ini merupakan pelajaran kelima dari series belajar piano dasar. Jadi kalau kalian belum nonton pelajaran sebelumnya, kalian bisa cek playlist kami atau kalian bisa cek description di bawah. Kalian bisa pelajari dulu itu. Kalau kalian sudah belajar video sebelumnya atau pelajaran sebelumnya, sekarang kita akan lanjut belajar namanya diatonic chords. Atau ada yang menyebut family chords, but I think biasanya sebutannya adalah diatonic chords. Diatonic chords artinya adalah chord yang terbentuk dari satu scale tertentu. Oke? Kemarin di pelajaran keempat kita udah belajar C major scale kan? Tangga nada C mayor. Dan kita bisa membentuk 7 chord dari tangga nada ini. Sekarang kita juga akan sekalian belajar rumus. Nah, bisa dibilang seperti rumus atau cara membuat chord, cara membentuk chord. Kalau kalian by the way belum tahu apa itu chord, chord itu seperti ini. Oke, nada yang lebih dari satu dimainkan berbarengan. Oke, chord itu adalah nada yang lebih dari satu dan dimainkan berbarengan. Kalau kalian lihat di sini ada 3 notes kan, ada C, E, G yang membentuk chord C atau chord C. Nah, sekarang kita akan belajar gimana caranya membuat chord kalian, diatonic chord kalian dari C major scale. Ini merupakan chord yang paling sering digunakan di lagu-lagu. Termasuk Happy Birthday yang nanti kita akan pelajari, yang melodinya kita udah pelajari di pelajaran sebelumnya. Jadi kalau kalian belum tahu, kalian bisa cek itu karena sebentar lagi di pelajaran selanjutnya kita akan belajar accompanying atau mengiringi melodi yang kita udah pelajari sebelumnya menggunakan chord yang sekarang kita akan pelajari. Oke, jadi sekali lagi sekarang kita akan belajar diatonic chord. Cara membuatnya sangat sederhana. Kita ulangi dulu, kita refresh pelajaran tentang C major scale kemarin. Dan kita juga sampaikan sangat penting kalian tahu degree-nya kan. Kalian harus tahu posisinya. Pertama C, kedua D, lalu ketiga E, keempat F, kelima G, keenam E, ketujuh B, lalu balik lagi C. Sekarang cara membuat chord adalah seperti ini. Mainkan satu, lewati satu. Jadi mainkan C, lewati D, lalu mainkan E. Lewati lagi satu, yaitu apa? Lewati F, lalu mainkan G. Nah, kalian udah dapat chord pertama kalian, yaitu C. Ini merupakan C major triad atau C major atau C mayor, C mayor. Oke, jadi namanya adalah C major triad. Triad itu artinya 3. Seperti yang kalian bisa lihat menggunakan 3 notes di sini. Jadi C major triad. Jadi ini juga biasanya namanya triad chords. Nah, kalau kalian belajar ya, atau kalau kalian bertemu istilah triad, tulisannya triad, ini yang dimaksud. C major triad. Oke. Sekarang jadi chord itu dinamai sesuai dengan key yang paling kiri, key yang paling dasar. Namanya root key-nya. Oke, jadi karena C yang paling dasar di sini sebagai root kan, jadi namanya C major chord. Jadi ini major chord. Itu yang pertama. Lalu sekarang yang kedua kita ke D kan, mainkan satu, lewati satu, mainkan F, lewati satu, mainkan E. Ini namanya D minor triad. Nah, D. Jadi kalian sudah tahu 2 chord sekarang. Chord pertama C major triad, chord kedua D minor triad. Sekalian kalian belajar bahasa. Kalau kalian bisa ngomonginnya kayak gitu kan lumayan keren kan? C major triad. Kemudian D minor triad. Oke? Kemudian kalau kita lanjut E, mainkan E, lalu lewati satu,
mainkan G, lewati 1, mainkan B. Jadinya E minor triad. Nah, sekarang kalian udah tahu 3 chord. C major, D minor, E minor triad. Udah tahu 3 chord, lumayan. Biasanya lagu tuh biasanya paling berisi 3 atau 4 kebanyakan. Terutama lagu-lagu pop. 3 atau 4 chord. Oke, kalau kalian bisa menguasai 7 chord ini yang akan kita pelajari lagi 4 setelah ini, kalian sudah hampir bisa memainkan mungkin ratusan lagu. Oke, jadi sekali lagi kita ulang. Chord pertama C major triad, kemudian D minor triad, kemudian E minor triad. Sekarang keempat, mainkan 1, lewati 1, mainkan 1 E-nya kan, lalu kita lewati 1, dapat seperti ini. Namanya F major triad. Jadi selalu kayak gitu, mainkan 1, lewati 1, mainkan 1, lewati 1. Dapat dah kalian chord kalian yang kalian inginkan. F major triad, kemudian kita main G, lewati E, mainkan B, lewati C, mainkan D. Dapatlah kalian juga G major. Oke, kemudian sekarang chord ke-6, mainkan E, oke, lewati B, mainkan C, lewati D, mainkan E. Dapatlah A minor. Oke, A minor triad. Yang terakhir, mainkan B, lewati C, mainkan D, lewati E, mainkan F. Dapatlah dia B diminished. Nah, ini namanya diminished, itu singkatannya DIM, D-I-M, D-I-M. Oke, namanya B diminished triad. Jadi sekali lagi kalian sekarang udah menguasai 7 atau minimal belajar lah. Kalau menguasai kalian perlu latihan. Yang pertama, C major triad, D minor triad, E minor triad, F major triad, G major triad, A minor triad, B diminished. Lalu berulang lagi. Jadi kalau kalian latihan seperti itu di rumah, kalian juga bisa menggunakan 2 tangan misalnya kayak gini. Kalau kalian mainkan seperti itu, ini udah kedengaran lumayan keren kan? Oke, jadi udah lumayan keren. Jadi kalau kalian terus latihan, akan bisa semakin lancar. Tujuannya adalah, apa yang kalian ingin latih adalah, biar gimana caranya kalian bisa pindah-pindah chord dengan cepat dan tepat. Misalnya chord pertama, C, lalu pindah ke chord keempat, F, lalu pindah ke 5, lalu pindah ke 1 lagi, C. Dan by the way, ini namanya chord progression atau jalannya chord. Nanti kita akan belajar lagi. Jadi jalannya chord itu merupakan kayak runutan chord dalam memainkan lagu. Yang paling sering digunakan salah satunya adalah 145. 1 apa? C major 4, F major 5, G major. Jadi kalau kalian pengen latihan mulai sekarang memainkan lagu atau mengiringi lagu, namanya comping atau accompanying, kalian bisa mainkan coba pelan-pelan. Kalian juga bisa sambil nyanyi, oke? Okay? Bagusnya kalian nyanyiin nama chordnya. C major, 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 F major, 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 G major, 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 F major, 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 C. Nah, udah kedengaran kayak lagu kan, walaupun nonsense of course. Sekarang kita coba mainkan menggunakan 2 tangan. C major, 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 F major, 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 G major, 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 F major, 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 C. Kalian juga bisa sambil senam jari, kalian bisa main-mainkan. Oke, kayak gitu. Sekarang kalian udah tahu 7 diatonic chord atau 7 keluarga chord dari C major scale. Kalian udah tahu gimana cara buatnya, kalian udah tahu
apa nama-nama chordnya. Kalian belajar banyak hal di video ini by the way. Dan ini lumayan banyak. Jadi benar-benar kuasai biar kalian tahu bahwa chord yang pertama apa? C major. Chord yang keempat apa? F major. Chord yang keenam? A minor. Chord yang ketiga? E minor. Karena selalu seperti itu. Chord yang pertama pasti major, chord yang kedua pasti minor, chord ketiga pasti minor, chord keempat pasti major, chord kelima major, chord keenam minor, chord ketujuh diminished. Oke? Nah, kalian juga bisa mainin seperti itu misalnya. Lalu kalian bisa ulang, kalian bisa ke belakang. Secepat dan setepat mungkin, tapi jangan buru-buru pengen cepat-cepat. Kalian harus pelan-pelan dulu. Walaupun kayak gini misalnya, cari-cari yang mana pasang-pasangannya. Enggak apa-apa, oke? Jadi itu. Ini membutuhkan waktu untuk menguasainya. Tapi once you master this, kalau kalian sudah bisa menguasai ini, kita akan siap belajar memainkan lagu. Dan itu yang kita akan latih ke depannya. Kita akan coba memainkan lagu sederhana dulu sebelum kita belajar lagu-lagu yang kompleks. Oke? Jadi ingat latihan di rumah, latih-latih gimana caranya membuat chord. Ingat mainkan satu, lewati satu, mainkan satu, lewati satu. Tanpa ada chord kalian. Kalau kalian pengen tahu, by the way, sekarang kalian udah tahu C major scale atau tangga nada C mayor. Kalau kalian pengen tahu semua tangga nada untuk major scale-nya, kalian bisa WA kami, kalian bisa dapatkan kelas intensifnya. Kalian akan dapat semua tangga nada di piano. Kalau kalian pengen tahu semua diatonic chord di major scale-nya, misalnya di B flat atau di F sharp atau di D sharp atau dimanapun itu, kalian bisa WA kami, kalian bisa dapetin kelas intensif. Sekarang masih ada promo, kalau kalian pengen ikut silakan. Oke, tapi hari ini kalian udah belajar banyak hal. Kalian udah belajar gimana caranya membuat chord dan banyak lain lagi. Silakan latihan di rumah, semangat. Dan nanti kita akan belajar mengiringi lagu. Oke? Jangan lupa subscribe kalau belum. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian pengen request pelajaran atau kalian pengen ikut kelas intensif, kalian bisa WA kami. Kalian juga bisa cek IG kami di Xspace Bali. Semangat belajar and I hope to see you soon.